Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Baik ya, saya kira yang berada di rumah, saya berharap tetap semangat ya teman-teman dalam kita belajar itu ya, karena memang kita tahu dalam kondisi seperti ini, tapi juga kita harus semangat dalam kita menuntut ilmu, apapun itu ilmunya gitu ya. Dan di pertemuan kali ini rekan-rekan mahasiswa, saya ingin melanjutkan materi saya yang kemarin, yang pertemuan pekan kemarin, yaitu terkait dengan presentasi bisnis. Presentasi bisnis, mungkin mahasiswa pernah ya mempresentasikan suatu bisnis atau ide-ide yang mungkin pernah dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa untuk kita mempresentasikan. Boleh jadi kita nyari klien, atau boleh jadi kita cari partner, atau mungkin kita cari spot dana dan sebagainya. Nah, itu mungkin menjadi pengalaman kita masing-masing gitu ya. Dan di sini adalah terkait presentasi bisnis, adalah berkomunikasi dengan berbicara di depan umum secara lisan atau dengan bantuan tulisan untuk menyampaikan pesan bisnis dengan cara yang menarik. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian dari audiens yang mana yaitu tadi, oh saya tertarik dengan bisnismu gitu ya. Oke, saya akan bergabung. Jadi bagaimana dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin presentasinya, sehingga kita itu nggak ragu ketika kita akan bergabung dalam bisnis yang kita buat. Ya, itu tadi. Sehingga bagaimana di sini presentasi di sini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan baik itu informasi, konsep, pikiran kita, gagasan kita kepada orang lain dalam suasana formal. Boleh jadi di depan orang banyak gitu ya, sehingga saya berharap jangan sampai kita itu di depan orang banyak sudah takut dulu gitu ya. Nanti apa yang sudah ada di pikiran kita itu hilang semua gitu ya, sehingga ya kita yakin saya bisa gitu ya. Dengan cara apa? Teman-teman boleh jadi dengan mempersiapkan dulu yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Kalau mungkin kita groginya ketika kita berhadapan di orang lain, berarti bagaimana cara kita? Mungkin punya trik-trik sendiri gitu ya di teman-teman mahasiswa itu ya. Selanjutnya di sini adalah ciri-ciri presentasi bisnis. Jadi ketika kita mempresentasikan bisnis yang kita buat, biasanya ada beberapa ciri. Yang pertama adalah biasanya dilakukan secara formal. Jadi secara formal berhadapan dengan orang banyak gitu ya. Yang kedua, biasanya disusun secara matang dan terencana. Jadi sudah kita buat jauh-jauh hari. Apa yang akan saya tawarkan sudah terencana. Nanti saya akan menyampaikan apa, seperti apa konsep yang saya bawa, itu sudah direncanakan. Dan di sini biasanya sudah ditentukan waktu, tempat, dan materinya. Biasanya jauh-jauh hari nanti kita ketemu jam sekian gitu ya. Tempatnya di sini. Nanti silakan untuk presentasi bisnis yang jenengan buat atau yang jenengan sedang jalani dan sebagainya. Yang keempat, dibantu oleh alat-alat peraga. Kalau mungkin kita standar kita ya boleh jadi kita menggunakan laptop gitu ya, menggunakan LCD untuk kita presentasi gitu ya. Dan biasanya dipandu oleh moderator. Dan ini tidak terlepas dengan yang namanya sesi tanya jawab. Nggak mungkin kita akan diam saja, pasti ada yang bertanya gitu ya. Bukan malah kita nggak usah ada yang bertanya gitu, atau mungkin ketika ada yang bertanya kita malah diam saja gitu ya. Kita berharap tetap ada yang bertanya. Untuk apa? Ya kita tahu apa yang kita bawa, apa yang kita tawarkan. Pertanyaan itu bisa kita jawab semaksimal mungkin. Sehingga ketika orang ataupun perusahaan itu ingin gabung dengan kita, nah biasanya sudah mantep dulu, sudah yakin. Oh ini tawaran saya, oh bagus, oke saya akan bekerja sama dengan tempatnya Mas, tempatnya Mbak, perusahaan Mbak dan sebagainya. Dan biasanya memiliki tujuan dan target-target tertentu. Itu disesuaikan di perusahaan atau bisnis masing-masing. Tujuan presentasi bisnis selanjutnya adalah di sini ada beberapa tujuan presentasi bisnis, baik itu yang bersifat informatif. Jadi bersifat informasi, kita memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua adalah persuasif, bagaimana kita bisa membujuk. Endingnya adalah ayo gabung gitu, ayo ikut dengan saya. Dan ketiga adalah tujuannya untuk menghibur audiens. Jadi jangan sampai ketika kita presentasi bisnis sepaneng
atau malah ngantuk dan sebagainya. Tapi bagaimana kita buat santai, semenarik mungkin, bisa menjadi hiburan juga gitu ya, sehingga yang kita bawa itu suasana yang enjoy gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi presentasi bisnis. Untuk apa toh ketika kita presentasi bisnis, fungsinya apa gitu ya. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau materi. Jadi tersampaikan ya, ketika kita presentasi apa yang kita bawa itu tersampaikan. Yang kedua adalah melakukan promosi. Ya, mungkin dari produk yang kita tawarkan kita sampaikan, ini produk yang saya buat, perusahaan saya buat seperti ini, itu kita promosikan. Di sini adalah selanjutnya yaitu persiapan apa? Nggak mungkin tanpa persiapan ketika kita presentasi bisnis gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Pasti ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Apa itu? Yang pertama, kita harus menguasai materi atau topik yang akan kita bawa sesuai bidangnya. Kalau mungkin pemasaran berarti ya di pemasaran kita harus memahami produk kita itu seperti apa, nanti kita akan jual kemana, sasarannya siapa, kita harus memahami itu. Yang kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketiga adalah menganalisis audiens. Ini perlu ya rekan-rekan mahasiswa. Kalau saya membahasakan, berbicaralah dengan bahasa kaumnya gitu ya. Sehingga kita harus paham, kita berbicara di depan bos-bos atau mungkin berbicara dengan orang biasa. Di sini adalah mungkin karyawan atau kita berbicara dengan anak-anak. Kalau mungkin bu guru itu ya, berbicara dengan orang tua, kita harus memahami siapa lawan bicara kita. Keempat adalah menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Ternyata itu juga berpengaruh ya rekan-rekan mahasiswa. Suasananya seperti apa, kondusif tidak dan sebagainya, itu ternyata berpengaruh terkait dengan presentasi yang akan kita bawakan. Selanjutnya di sini adalah alat bantu presentasi. Saya kira teman-teman mahasiswa sudah paham ya apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita siapkan. Atau mungkin ketika kita nanti ujian munakosah, ujian pendadaran dan sebagainya, nah kita masih ada alat bantu yang kita gunakan. Salah satunya adalah mungkin komputer atau laptop yang sering digunakan oleh mahasiswa atau karyawan-karyawan dalam suatu perusahaan. Dan pastinya memang di alat bantu presentasi ini ada sisi kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga kita harus paham, jangan-jangan kita mau presentasi sudah siap laptop tapi ternyata nggak ada LCD-nya. Itu kan juga nggak bisa gitu ya. Atau ketika kita pengen ngitung, pakai spidol tapi ternyata cuma ada papannya tapi spidolnya nggak ada. Itu juga akan berpengaruh juga. Ya. Ini banyak sekali, nanti bisa dibaca. Selanjutnya adalah analisis audiens seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita harus tahu siapa lawan bicara kita dan bagaimana kita menyikapi setiap audiens, ya, kita harus memahami itu. Analisis bahasa tubuh, jadi baik itu secara ekspresi wajahnya. Oh kok kayak dia sepaneng banget ya. Yang saya ajak ngomong kok kayak nggak gagas ya. Atau boleh jadi kok malah mainan tangan ya dan sebagainya, itu juga akan berpengaruh. Atau mungkin memberikan isyarat-isyarat, itu boleh jadi mungkin kepanjangan presentasi kita atau boleh jadi waktunya yang sudah habis, biasanya dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat yang mereka gunakan gitu ya. Ini tadi adalah peninjauan lokasi seperti yang saya sampaikan, dan pastinya ketika kita presentasi kita harus percaya diri. Yakin kalau kita mampu, yakin kalau kita bisa menghasilkan yang terbaik untuk perusahaan yang kita gunakan atau yang sedang kita jalani. Berlatih, jangan sampai tanpa latihan gitu ya. Itu dan kesimpulan dari presentasi bisnis ini secara umum, yang pertama, presentasi bisnis itu memiliki 4 tujuan pokok, yaitu bagaimana kita bisa menginformasikan pesan-pesan bisnis tersampaikan yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah bisa menghibur audiens. Yang ketiga bisa tersentuh secara emosi gitu ya, sehingga wah akhirnya tertarik dengan ide kita gitu ya. Lalu dengan apa? Dengan gaya bicara kita, intonasi yang menarik dan sebagainya. Keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Akhirnya
kita punya kontrak. Nah, akhirnya oke, saya siap bersedia bergabung. Kita punya kontrak, kita punya rekomendasi dan sebagainya yang nantinya untuk kemajuan perusahaan yang sedang kita tempati atau boleh jadi bisnis yang sedang kita jalani. Ya, itu ya mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa terkait bab presentasi bisnis yang pastinya nanti ketika kita berhadapan langsung, terutama mungkin ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaan, baik itu mungkin perusahaan yang terutama mungkin menawarkan suatu produk gitu ya, atau mungkin menawarkan suatu apa gitu ya, pastinya nanti kita tidak terlepas dengan kita presentasi gitu ya, atau mungkin nantinya kita belajar pas kita ujian gitu ya, ujian skripsi, pastinya kita akan presentasi terkait apa yang kita bawa gitu. Atau mungkin secara gampangnya ketika kita presentasi materi ya, ketika kita kuliah itu juga salah satu melatih mental kita bisa nggak berbicara di depan umum gitu ya. Ya itu ya rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.